Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik kan? Mari anak-anak, kita sama-sama sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, selesai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Sudah dipersiapkan alat tulis menulisnya? Mari kita sama-sama kita memulai pembelajarannya kita pada pagi hari ini. Masih di bab ke-1 di kelas 7 di semester ganjil ini. Materi pembelajarannya kita yaitu materi pembelajaran IPS. Nah, anak-anak ibu sekalian, kita masuki materi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang masalah kondisi alam Indonesia. Masih bersama dengan Ibu sebagai guru IPS. Kondisi alam di Indonesia ini, adapun tujuan pembelajaran nanti, Ibu harapkan anak-anak dapat menjelaskan kondisi fisik wilayah Indonesia dan anak-anak juga dapat menjelaskan flora dan fauna Indonesia. Keadaan fisik wilayah di Indonesia. Ini poin yang pertama dari kondisi alam di Indonesia. Adapun keadaan fisik wilayah Indonesia itu dapat kita bagi atas 3 bagian. Yang pertama, kondisi geologis Indonesia. Yang keduanya, bentuk muka bumi. Dan yang ketiganya, keadaan iklim di Indonesia. Ke-1, keadaan fisik di Indonesia. Yang bagian A yang tadi, yaitu kondisi geologis Indonesia. Indonesia itu pertemuan 3 lempeng tektonik besar loh anak-anak, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, kita lihat gambaran di sini, lempeng-lempengan yang ada, yang di kemarin sudah Ibu jelaskan juga ya, minggu kemarin itu tentang masalah lempengan itu, pertemuan-pertemuan yang mengakibatkan nanti terjadinya bencana-bencana, gempa bumi, tsunami dan sebagainya itu ya. Nah, di sini ada lempeng-lempeng, pertemuan lempeng-lempeng, ada lempeng Eurasia, lempeng India, Australia, dan lempeng Pasifik. Ibu lanjutkan. Indonesia di sini merupakan daerah pertemuan 3 lempeng, tadi sudah Ibu sebutkan ya, yaitu 3 lempeng besar tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatannya, dan lempeng Eurasia di bagian utaranya, dan lempeng Pasifik di bagian timur lautnya. Apa sih dampak dari peristiwa tektonik tadi? Kemarin sudah Ibu sebutkan, terjadinya gempa bumi, yaitu berupa tsunami, dan juga gunung meletus. Tetapi di sini juga akibat dari itu semua adanya minyak bumi dan gas alamnya. Kemarin itu yaitu kekayaan alam Indonesia sudah kita bahas ya anak-anak sekalian. Nah, di sini wilayah Indonesia itu dilalui oleh pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu apa saja pegunungannya, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kita lihat jalur pegunungan dari Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik pada gambar ini. Nah, kita ketahui anak-anak sekalian, Indonesia di sini terdiri dari paparan, yaitu paparan Sunda, dan paparan Sahul. Paparan Sunda ini letaknya ada di sebelah barat Indonesia, berkaitan dengan penyebaran flora dan fauna. Adalah dia termasuk dalam tipe Asiatis. Sementara paparan Sahul letaknya ada di sebelah timur Indonesia. Ini berkaitan dengan penyebaran flora dan fauna juga. Nah, di sini adalah tipe Australiatis atau Australis. Lanjut ya anak-anak ya. Nah, di sini dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Nah, tengah-tengahnya itu ada garis, yaitu namanya garis Wallace, yaitu garis pemisah antara bagian sebelah barat dan juga bagian sebelah timur Indonesia. B. Bentuk muka bumi. Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah. Kita ketahui ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan juga Indonesia bagian timur. Untuk Indonesia bagian baratnya itu ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan juga untuk wilayah Indonesia bagian tengah ada Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sementara ada wilayah Indonesia bagian timur itu adalah Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Lanjut ya anak-anak ya.
Nah, di sini adalah dataran-dataran yang ada di Indonesia, atau dataran-dataran itu atau bentuk-bentuk daripada permukaan bumi. Terdiri dari dataran rendah, kita lihat di sini dataran rendah di daerah pantai. Kemudian di sini ada danau, kemudian ada perbukitan-perbukitan, ya, kemudian ada sungai-sungai, kemudian ada dataran tinggi, kemudian ada lembah dan juga ada gunung. Ayo kita lanjutkan kembali. Keadaan iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia ini dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Lanjut ya anak-anak ya. Apa sih iklim muson itu? Iklim muson itu iklim yang dipengaruhi angin musim yang akan berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode perubahan itu adalah selama 6 bulan. Angin muson di sini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat. Kalau angin muson barat ini dia akan menghasilkan musim hujan di Indonesia, sedangkan angin muson timur dia akan menghadirkan musim kemarau yang akan berkepanjangan. Oke, anak-anak. Nah, kita lanjutkan iklim laut. Iklim laut ini terjadi karena Indonesia itu memiliki wilayah laut yang cukup luas, sehingga banyak terjadi pegunungan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya musim penghujan atau musim hujan. Kita lanjutin iklim tropis. Iklim tropis di sini disebut juga iklim panas. Terjadinya karena kenapa? Karena memang kita berada di daerah khatulistiwa. Terjadi karena Indonesia ini berada di daerah tropis. Iklim tropis ini bersifatnya panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Suhu yang tinggi juga akan mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Lanjut, kondisi alam di Indonesia. Di sini kita masukin yang keduanya, persebaran flora dan fauna. Nanti ada persebaran flora dan juga ada persebaran fauna. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dipisahkan oleh garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Kamu lihat di situ ada 2 garis ya pada gambar yang melatar belakangi materinya kita di sini. Nah, di antara barat dan tengah itu ada namanya garis Wallace. Sementara yang tengah sama yang timur itu ada garis pemisah lagi dinamakan garis Weber. Jadi udah paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini dibedakan menjadi 3, yaitu flora dan fauna asiatis, flora fauna peralihan, dan flora fauna australiatis atau Australia. Lanjut. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, di bagian baratnya itu disebut juga tipe asiatis. Tipe asiatis floranya, ciri-cirinya hutannya berdaun lebat, banyak tumbuh-tumbuhan memanjang atau memanjat dan tinggi ya, dan tumbuhan itu epipit. Nah, rata-rata ketinggian pohonnya itu 40 sampai 60 cm. Contohnya ada bunga bangkai, kemuning, anggrek, jati, kayu hitam, pakis, dan kelapa sawit. Lanjut. Persebaran flora dan fauna Indonesia bagian barat. Nah, tipe-tipe asiatisnya di sini tadi, kalau tadi tumbuh-tumbuhan, sekarang kita masuk fauna, hewannya. Itu meliputi adanya di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan juga Pulau Kalimantan. Bertipe asiatis, berupa hewan besar dan juga menyusui. Contohnya itu ada badak, gajah, harimau, orangutan, dan yang lain-lainnya termasuk dalam kategori yaitu hewan menyusui. Let's go, kita lanjutkan lagi. Persebaran flora dan fauna untuk Indonesia bagian tengah. Tipenya yaitu tipe peralihan. Flora atau tumbuh-tumbuhan. Pohon di sini rendah-rendah dari hutannya hujan tropis. Pada musim kemarau daunnya pada berguguran. Pada musim penghujan mulai bertunas-tunasan.
Contohnya ada pala, hutan musim, cemara, cendana, dan yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Persebaran flora dan fauna Indonesia bagian tengah lagi masih tipe peralihan. Di sini tadi ada hewan, maaf anak-anak, tadi ada tumbuh-tumbuhan dan ibu masukin sekarang yang hewannya. Ini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Bertipe peralihan. Berfaunanya bersifat endemik. Contohnya itu ada komodo, kuskus, babi rusa, anoa, dan biawak. Nah, untuk tipe peralihan di sini, hewan-hewannya dan juga tumbuh-tumbuhannya itu antara bagian barat dan juga bagian timur. Lalu bagaimana dengan bagian timurnya? Kita masukin bagian timurnya. Di sini persebaran flora dan fauna untuk Indonesia bagian timurnya. Tipenya dikatakan tipe Australiatis atau Australia. Nah, floranya tumbuh-tumbuhannya biasanya berupa padang rumput. Terdapat semak belukar dan pohonnya rendah. Contohnya ada mangrove atau hutan mangrove, nipah, cengkih, sagu, dan juga damar. Kita masuki persebaran flora dan fauna Indonesia bagian timur juga masuk di sini adalah tipe Australiatis atau tipe Australia. Di sini untuk hewan-hewannya meliputi Papua dan sekitarnya. Bertipe Australis, banyak burung yang memiliki bulu yang sangat indah. Binatangnya berkantung. Contohnya itu ada kasuari, cendrawasih, kakatua, kanguru, dan juga koala. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi materi yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, tetap jaga kesehatan, yaitu 3M ya anak-anak ya. Mencuci tangan, terus kemudian juga membersihkan atau memakai masker, dan juga yaitu menjaga sekitar, yaitu bagian-bagian yang vital dari tubuhnya kita agar kita terhindar dari penyakit. Selamat ya untuk anak-anak ibu sekalian, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.